Selamat pagi Ananda. Semoga dalam keadaan sehat dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali secara daring ya Ananda. Nah, semoga segera kita bisa bertatap muka. Oke, kita lanjutkan. Yang minggu kemarin ada poin 1 dan poin 2. Alhamdulillah sudah pada paham ya. Alhamdulillah mengenai kuisnya sudah bagus. Alhamdulillah, pokoknya banyak bersyukur dan bisa Ananda memahaminya walaupun secara daring. Nah, yang ketiga ini kita perhatikan lagi Ananda. Kemarin sudah kita bahas yaitu harta sama dengan harta, kemudian harta sama dengan hutang, dan yang sekarang adalah harta sama dengan modal. Kunci pokoknya masih sama dengan harta sama dengan hutang, di mana positif sama dengan positif, jika dia negatif sama dengan negatif. Kemudian ada poin A. Nah, inilah transaksinya ya. Yang pertama adalah investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Nah, ini yang biasanya jika kita ingin membuka usaha, nah kita ingin melakukan penyetoran uang kita kepada perusahaan kita ataupun kepada usaha kita. Yang pertama coba kita contohkan, Pak Joko sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang ke perusahaannya sebesar 185 juta sebagai tambahan modal. Nah, di sini berarti kas bagi perusahaannya bertambah, kemudian modal bagi perusahaannya bertambah. Jangan Ananda hitung ataupun Ananda tulis sebagai Pak Jokonya, tetapi di sini Ananda tulis sebagai perusahaannya. Poin B yaitu memperoleh pendapatan. Nah, jika kita memulai usaha, pastinya kita sudah memiliki pendapatan. Contohnya, perusahaan menerima pendapatan atas jasa dalam usahanya sebesar 17 juta rupiah. Nah, pengaruhnya, coba kalau kita menerima pendapatan dan dibayar, itu pasti perusahaan kita menambah kas dan modal. Kenapa bukan pendapatan, Bu? Nah, kita kembali lagi ke rumusnya Ananda. Harta sama dengan modal. Mungkin Ananda masih mengingat lingkaran modal tersebut ada pendapatan, ada biaya, dan ada prepay, kemudian ada modal itu sendiri. Nah, ini yang mempengaruhi dari modal tersebut. Poin C yaitu adalah pembayaran beban, di mana kita dalam suatu usaha itu pasti ada mengeluarkan biaya ataupun beban yang harus kita bayar. Nah, contohnya perusahaan servis komputer membayar beban listrik dan telepon sebesar 2 juta. Pengaruh transaksinya yaitu kas berkurang, modal juga berkurang. Kenapa modal, Bu? Karena dia membayar beban. Beban itu adalah akun nominal yang akan hilang pada saat kita menghitung berapa laba usaha. Karena beban akan mempengaruhi laba atau rugi usaha. Sip. Sama-sama berkurang ya, Nanda ya. Dan yang keempat, nah ini pengambilan private ataupun pengambilan pribadi. Dimana Pak Joko sebagai pemilik perusahaan tadi ya mengambil uang perusahaannya untuk keperluan pribadi senilai 4 juta. Dimana perusahaan itu akan mengalami kas berkurang, tentu modal Pak Joko juga berkurang. Modal Pak Joko ataupun modal perusahaan tersebut juga pastinya berkurang. Karena jika kita mengambil modal yang sudah kita setor tadi senilai 185 juta, kita ambil 4 juta, berarti modal kita adalah 181 juta. Ingat, kita hitung ya. Yang poin E ataupun yang kelima, kalau di beban ini memang sangat banyak ya Nanda ya, tetapi insya Allah ini sudah yang terakhir dan nanti akan kita kembangkan menjadi sebuah soal dan lainnya. Pengakuan beban. Nah, seperti ini. Pada akhir bulan, nilai perlengkapan yang masih tersisa ada 1.400.000. Pada awal bulan, nilai perlengkapan tersebut sejumlah 1.500.000. Nah, hidup pertamanya contohnya seperti ini ya. Kita kemarin membuat usaha, Pak Joko itu membeli perlengkapan 1.500.000. Pada akhir bulan, perlengkapan itu masih ada 1.400.000. Yang terpakai itu sebenarnya berapa, Nanda? Yang terpakai dalam satu bulan itu, ternyata perlengkapan kita hanya 100.000 rupiah. Nah, pengaruhnya
Otomatis kalau kita pakai perlengkapan itu berarti perlengkapan yang berkurang 100.000. Kemudian modal juga berkurang. Kenapa modal? Karena dia pengaruhnya beban. Berarti nanti dia akan mempengaruhi laba dengan nama beban perlengkapan senilai 100.000. Ada keterangannya, pemakaian perlengkapan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu dari transaksi intern atau dalam. Kejadian ini perlu dicatat karena perlengkapan yang habis dipakai merupakan aset yang dikorbankan bersama jasa lainnya yang diserahkan kepada pelanggan. Dengan kata lain, merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan. Oleh karena itu, harus diakui sebagai beban. Nah, jadi kita harus memakai 100.000 itu harus beban kita harus tercatat Ananda. Kalau tidak berarti laba kita belum bersih. Oke, jika ada pertanyaan silakan lanjut di grup ya. Dan untuk materi hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.